Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-7 ini bersama saya Amalia Lestari. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana 3 bab sekaligus yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Randy Adidayani SMH. Masuk ke bab yang pertama dengan subjudul hukum pidana. Nah, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur antara perseorangan atau individu dengan negara. Nah, hukum pidana ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau yang berisi larangan atau keharusan bagi setiap orang untuk menaati setiap peraturan yang telah dibuat. Nah, menurut Profesor Muljatno, hukum pidana material terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Yang ketiga adalah sanksi pidana atau criminal liability. Ya, pembagian yang kedua yaitu hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur hak negara untuk memberikan sanksi bagi setiap pelanggar hukum material. Nah, dalam hal ini, hukum pidana sendiri memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya itu untuk mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah untuk melindungi hukum dari tindakan yang memaksa. Dalam hukum pidana, terdapat sumber yang mengatur hukum pidana ini. Yang pertama adalah KUHP atau WVS, yaitu kepanjangan dari Wetboek van Strafrecht. Sumber yang kedua yaitu peraturan lain di luar KUHP. Contohnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sumber yang ketiga yaitu Memori Penjelas KUHP atau MVT, yaitu kepanjangan dari Memori van Lichting. Sumber yang keempat yaitu hukum pidana adat yang teratur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Nah, di hukum pidana ini, terutama di KUHP, terdapat pembagian buku yang terbagi menjadi 3. Buku yang pertama adalah mengenai ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 1 sampai pasal 103. Nah, di buku yang kedua yaitu mengenai kejahatan terdapat dalam pasal 104 sampai pasal 488. Nah, dan buku yang ketiga mengatur mengenai pelanggaran yang terdapat dalam pasal 489 sampai 569. Masuk ke bab yang kedua dengan subjudul tindak pidana atau dalam bahasa Belanda yaitu strafbarvet atau delik. Nah, dalam tindak pidana ini seperti yang telah saya sampaikan bahwa Profesor Muljatno mengatakan bahwa hukum pidana material ini terbagi menjadi 3. Nah, begitupun juga dengan tindak pidana dengan poin yang sama, merupakan yang pertama adalah perbuatan pidana, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah sanksi pidana. Dalam hal ini terdapat 2 pandangan yang mengatakan bahwa pandangan yang pertama mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu sama, yang bisa disebut juga monistis. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu berbeda, atau bisa disebut juga dengan dualistis. Meskipun perbedaan pandangan tersebut dalam hal ini tujuannya hanya tetap sama, yaitu satu, itu adalah sanksi pidana atau criminal liability. Dalam tindak pidana juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama adalah unsur yang bersifat subjektif dan objektif. Terdapat cara atau teknik merumuskan tindak pidana yang terdapat 3 cara.
Yang pertama adalah hanya memberikan kualifikasi atau yuridisnya saja tanpa memberikan unsur-unsur tindak pidana. Yang kedua adalah hanya memberikan unsur-unsur tindak pidana tanpa memberikan klasifikasi atau yuridisnya. Yang ketiga adalah memberikan unsur-unsur tindak pidananya dan klasifikasi atau yuridisnya. Nah, dalam tindak pidana juga terdapat subjek pidana, yaitu manusia dan kooperasi. Kooperasi adalah kumpulan orang berbadan hukum. Di bab yang ketiga ini dengan subjudul Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia terdapat 4 alasan. Yang pertama adalah alasan politis, yang kedua adalah alasan sosiologis, yang ketiga adalah alasan praktis, dan alasan adaptif. Nah, di pembaruan hukum pidana juga terdapat 5 cara pembaruan hukum pidana. Yang pertama adalah dengan cara kriminalisasi, yang kedua dengan cara dekriminalisasi, yang ketiga dengan cara dekriminalisasi, yang keempat dengan cara depenalisasi, yang kelima dengan cara mitigating. Dalam pembaruan hukum pidana juga terdapat metode pembaruannya. Yang pertama dengan cara metode evaluasi, yang kedua dengan cara metode kompromi, dan yang ketiga yaitu dengan cara metode global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.